Ya, halo gengs. Di video kali ini Mimin mau sedikit menceritakan tentang pertarungan antara Zaufan melawan Shadow King ataupun Ghost King. Ghost King loh ya, bukannya ghosting, oke? Nah, tapi sebelumnya Mimin akan sedikit menjelaskan siapa itu Ghost King. Ya, dia adalah salah satu dari 4 pilar kekaisaran, di mana saat ini ia memiliki jabatan sebagai pimpinan dari pasukan bayangan. Pada 300 tahun yang lalu, ialah yang menghentikan Gu Santong saat sedang mengacau di kekaisaran. Ia bertaruh dengan Gu Santong dan menang. Atas kemenangan dari taruhan tersebut, Gu Santong pun berjanji untuk melindungi keluarga kekaisaran selama 1000 tahun lamanya. Dan pertarungan antara Zaufan dan juga Ghost King bukan merupakan pertarungan fisik, tapi lebih ke arah pertarungan kata-kata. Hal ini terjadi tepat setelah Zaufan menyerap 8 naga Vena dari Huangpu Tianyuan. Nah, bagi kalian para readers yang belum mengetahui bagaimana pertempuran antara aliansi Zaufan melawan aliansi Gerbang Kekaisaran, videonya pernah Mimin buat dan nanti akan Mimin sertakan linknya di kolom deskripsi. Ya, ini jadi pertarungan antara aliansi Luo Familia dan kejadian pertempuran tersebut jauh setelah debat esotrik. Nah, kembali ke pembahasan saat Zaufan sedang bermeditasi untuk menenangkan atau mengendalikan 8 naga Vena yang sebelumnya ia serap dari Huangpu Tianyuan. Tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya. Itu adalah rombongan dari Shadow King. Ia bersama Fang Kubai dan juga Sima Hui. Nah, di sini ya Gu Santong bertugas untuk menjaga Zaufan. Dan kehadiran 3 orang tersebut pasti bukanlah sesuatu yang ia rencanakan. Walaupun ya si Gu Santong ini lebih kuat dari ketiganya, tapi karena posisi saat ini ia berusaha untuk menjaga Zaufan, maka tentunya akan sangat sulit untuk bertarung. Dan disinilah Ghost King berkata, "Gu Santong, kau telah melanggar janjimu. Harusnya kau tidak berkhianat kepada kekaisaran." Tentu saja Gu Santong membalas perkataan tersebut. "Aku berjanji untuk melindungi kehidupan keluarga kekaisaran, bukan menjadi anjing kekaisaran, dan hal tersebut telah aku lakukan." Lalu Ghost King kembali berkata, "Jika demikian, bunuhlah Zaufan karena ia merupakan pengkhianat di kekaisaran." Tentu saja Gu Santong menolak. Ia bahkan berkata, "Siapa orang bodoh di dunia ini yang berusaha membunuh ayahnya sendiri?" Mendengar perkataan tersebut, Ghost King dan juga kedua orang lainnya sangat terkejut. Mereka berpikir jika Gu Santong saat ini sedang dimanfaatkan oleh Zaufan. Tapi saat berkata jika Zaufan merupakan ayah angkatnya, mereka bertiga terlihat sangat shock karena itu merupakan hal paling buruk yang bisa menimpa kekaisaran nantinya. Tapi di sini Ghost King tidak ingin membiarkan hal tersebut terjadi begitu saja. Dengan kata-kata manisnya, ia pun berusaha untuk memprovokasi atau menjebak Gu Santong seperti 300 tahun yang lalu, di mana saat itu Gu Santong belum menyadari sosok dari Ghost King karena memang penampilannya telah berubah dibanding 300 tahun yang lalu saat ia mengalahkan Gu Santong. Bisa dibilang kali ini Ghost King merupakan boneka jiwa. Itulah kenapa ia masih bisa bertahan hidup saat melawan Gu Santong dahulu kala. Tubuh utamanya benar-benar hancur. Itulah kenapa saat ini hanya jiwa-jiwanya saja yang tersisa. Untuk menyudutkan Gu Santong, Ghost King tidak bisa menggunakan kekuatannya. Itulah kenapa ia memainkan kata-katanya yang licik. Sama halnya seperti 300 tahun yang lalu. Ia mengatakan jika Gu Santong saat ini sangat tercela karena telah mengikuti Zaufan.
Bahkan Ghost King juga membahas tentang ayah baptisnya dahulu kala yang memiliki kepribadian baik yang mengajarkannya tentang keadilan dan juga kejujuran. Nah, di sini jadi Ghost King memprovokasi Gu Santong dengan cara membanding-bandingkan antara ayah baptisnya saat ini yaitu Zovan dengan ayah baptisnya atau ayah angkatnya dahulu. Nah, hal tersebutlah yang membuat Gu Santong sedikit goyah hingga akhirnya Zovan pun bangun dari meditasinya. Saat ia bangun, ia langsung mengolok Ghost King karena berusaha untuk mempermainkan Gu Santong layaknya anak kecil. Zovan juga menjelaskan, baik itu ayah angkatmu yang dahulu ataupun ayah angkatmu yang sekarang, walaupun mereka memiliki kepribadian yang berbeda, tapi mereka memiliki hal yang sama, yaitu cinta dan juga peduli terhadap dirimu. Mendengar perkataan Zovan, Gu Santong pun kembali tenang. Lalu Zovan kembali mengejek Ghost King. Walaupun dahulu kala ia terkenal atau dikenal sebagai pahlawan kekaisaran, tapi kali ini Zovan sama sekali tidak respect atau tidak menghargai dirinya. Itu karena ia masih memainkan trik kotor untuk menjebak Gu Santong yang saat ini menjadi anak angkatnya. Mendengar provokasi dari Zovan membuat Ghost King sangat kesal. Bahkan si Mahwi dan juga Fang Kubai berusaha untuk menenangkannya. Di lain sisi, Zovan juga berkata, melihat dirimu terus berkata tentang kepribadian ayah angkat dari Gu Santong 300 tahun yang lalu, aku jadi memikirkan sesuatu. Nampaknya hal tersebut merupakan sebuah settingan. Nah, di sini Gu Santong terlihat nampak terkejut dengan perkataan Zovan. Lalu ia pun meminta Zovan untuk kembali menjelaskannya. Dan Zovan pun mulai bercerita 300 tahun yang lalu saat Gu Santong sedang mengamuk dan dikejar-kejar oleh 7 rumah. Nampaknya Kaisar memiliki sebuah ide, yaitu mengirimkan bantuan kepada Gu Santong. Saat itulah ayah angkat Gu Santong masuk. Ia menolong dirinya dan memperlakukan dirinya seperti anaknya sendiri. Tapi ternyata itu semua merupakan taktik yang digunakan oleh Kaisar. Nah, jadi di sini Kaisar seperti seolah-olah mengirimkan seseorang untuk membantu Gu Santong dan menyayangi Gu Santong agar Gu Santong tidak keluar dari batasnya. Di lain sisi, ia juga membiarkan 7 rumah untuk mengejar dirinya hingga suatu ketika saat gerbang kekaisaran mengetahui jika ayah angkat Gu Santong melindungi dirinya, gerbang kekaisaran pun memutuskan untuk membunuhnya, dan itu masuk dari rencana kekaisaran agar Gu Santong meluapkan amarahnya kepada gerbang kekaisaran yang telah membunuh ayah angkatnya. Nah, jadi ayah angkat Gu Santong yang selalu ia banggakan ternyata merupakan suruhan dari Kaisar. Mendengar perkataan Zovan membuat amarah Gu Santong meluap-luap. Ia layaknya bom yang hampir meledak. Tapi Zovan berhasil menenangkannya. Zovan berkata, Gu Santong, walaupun ayahmu merupakan orang suruhan dari kekaisaran, tapi sepertinya pada akhirnya rasa cinta kepadamu bukanlah sebuah tipuan semata. Sama halnya dengan diriku yang awalnya berniat untuk memperalatmu. Nah, di sini Gu Santong pun langsung mengingat masa-masa indahnya bersama ayah angkatnya dahulu kala. Dan dengan kata-kata Zovan juga, Gu Santong akhirnya kembali menjadi tenang. Di lain sisi, Ghost King terlihat sangat terkejut. Hanya dengan kata-kata saja, Zovan berhasil mengetahui rahasia yang dulu pernah diciptakan oleh kekaisaran. Ia terlihat sangat marah dan juga kesal, tapi ia juga tidak bisa melakukan apapun. Hingga akhirnya Zovan pun membuat tawaran. Baiklah, aku akan melupakan kejadian hari ini dan juga kejadian di masa lalu. Tapi
kalian harus melepaskan Gu Santong. Dan Gu Santong juga bukan lagi bagian dari 5 naga surgawi kekaisaran. Dan itulah akhir antara hubungan Gu Santong dengan kekaisaran. Dan Ghost King yang tidak punya pilihan lain harus menyetujui permintaan dari Zhou Fan. Ia pun meninggalkan mereka dengan kekesalan yang mendalam. Dan itulah bagaimana adu bacot antara Zhou Fan dengan Ghost King. Nah, itu saja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.